Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, buat teman-teman yang baru aja join di channel gue ucapkan selamat datang dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan di tangan gue sekarang sudah ada satu unit handphone, teman-teman. Ini adalah Realme 9 Pro Plus yang memang dia sudah support jaringan 5G. Dan di video kali ini kita akan unboxing dan impresi pertama aja gimana kalau misalkan kita pakai si handphone yang satu ini, yang katanya handphone ini bakal jadi handphone yang sangat menarik gitu ya teman-teman. Tapi ya coba kita unboxing dulu, kita dapatnya apa aja. Tapi sebelum gua unboxing handphone ini, gua mau lihat dulu ya packaging dari boxnya. Ya, kita lihat boxnya seperti ini teman-teman. Warnanya kuning dan hitam. Ini perpaduan kuning dan hitam, memang ini ciri khasnya Realme banget. Di bagian depan ini kita bisa lihat ada tulisan 5G, terus kemudian ada Realme di sini dan ada 9 Pro Plus, teman-teman. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanan boxnya di sini ada tulisan Realme 9 Pro Plus 5G. Kemudian di sisi sebelahnya ada tulisan Realme aja, teman-teman. Terus di bagian atasnya ini polosan aja, tidak ada keterangan apa-apa di sana. Terus kemudian di bagian bawahnya ini kosong ya, sama, nggak ada keterangan apapun. Dan di bagian belakangnya ini kita lihat ada keterangan untuk nilai jual utamanya dari si Realme 9 Pro Plus ini. Seperti untuk kameranya dia menggunakan sensor dari Sony ya, IMX766 dan juga sudah support OIS, teman-teman. Terus kemudian di sini untuk pengecasannya ada 60 watt super dart charging. Ya, super dart itu mirip sama OnePlus karena memang Realme, Oppo dan OnePlus itu dia sudah join gitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian di sini prosesornya menggunakan Dimensity, MediaTek Dimensity 920 5G. Dan juga untuk layarnya dia sudah 90 Hz dan menggunakan panelnya Super AMOLED, teman-teman. Terus kemudian di bagian bawahnya sini yang gue beli di sini variannya adalah yang 8 GB dengan internal di 128 GB dan warnanya ini lucu, teman-teman. Warnanya adalah biru terbit ya. Kalau di bahasa Inggrisin biru terbit itu apa ya namanya? Blue Sunrise, asik, Blue Sunrise. Oke ya. Jadi dia namanya adalah biru terbit dan juga ada keterangan TKDN di sini yang artinya memang handphone ini sudah dibuat di Indonesia. Tepatnya ini dibuat di PT Bright Mobile Telecommunication ya, ada di Pabuaran Tumpeng, Karawaci, Tangerang. Oke, jadi ini pembuatannya di Karawaci ya, teman-teman. Dan langsung aja kita buka di sini. Oke, kita buka di sini. Siap. Nah, ini kosong, nggak ada apa-apa, teman-teman. Terus kemudian di sini kita dapat packaging yang ada bungkusan seperti ini. Kita lihat isinya adalah ini casing ternyata, teman-teman. Ya, ada casing, terus kemudian ada SIM card ejector di sini. Ya, terus di sini ada buku manual. Kita lihat di sini buku manualnya. Oke, ini buku manualnya menurut gua keren ya, teman-teman, karena dia berwarna, tidak seperti buku manual pada handphone umumnya yang dia nggak berwarna. Ini dia berwarna sih. Menurut gua ya cukup oke lah, cukup keren ataupun juga cukup membedakan dengan produk-produk handphone lainnya. Terus kemudian di sini ada kartu jaminan, teman-teman ya, ada kartu garansi yang ini service centernya dia masih join sama service centernya Oppo ya. Jadi kalau misalkan kalian beli handphone Realme itu, kalian bisa service di service centernya Oppo juga gitu, teman-teman. Dan ini udah lumayan banyak tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Dan ya, ini kita dapetin casingnya, teman-teman. Casingnya ini dia modelnya jelly case seperti ini ya, jelly case, tapi dia nggak bening yang bening-bening banget ya. Dia kayak di smoke gitu untuk casingnya, teman-teman. Dan ini oke sih menurut gue. Tapi tetap aja nih kalau misalkan kita pakai lama-kelamaan dia bakal apa ya, ini ya, dia bakal menguning ya untuk casing yang seperti ini, teman-teman. Terus kita di sini dapetin handphonenya ya. Oke, kita dapat handphonenya di sini ya. Kita dapat handphonenya, tapi gue taruh dulu di sini handphonenya. Terus kemudian kita dapat pembatas di sini, kita dapat lagi USB, teman-teman, kabel data yang sudah Type C, teman-teman ya. Di sini kabel datanya sudah Type C. Cuman dia polosan aja, dalamnya warna putih ya. Bukan harusnya sih ya. Biasanya kalau kabel data yang produksi dari si Oppo itu ini dia hijau dalamnya. Biasanya seperti itu yang Super Fook ya. Cuman kan ini Super Dart ya, yang biasa dipakai sama OnePlus gitu ya. Karena OnePlus sekarang sudah join sama Oppo dan juga sama Realme. Jadi di sini namanya Super Dart. Dan
untuk handphone OnePlus sendiri, dia itu bukan Super Dot sekarang namanya, jadi Superfook gitu ya, jadi dibalik gitu teman-teman. Ya, dan ini kepala chargernya teman-teman gede banget ini kepala chargernya, dan di sini ada tulisan Super Dot ya, dan kapasitasnya di sini mampu mengecas sampai dengan 60 watt. Terus kemudian kita habis di sini teman-teman tidak dapat apa-apa lagi ya, sudah kosong di sini dan kita mulai beralih ke handphonenya. Oke, ini handphonenya teman-teman ya, kalian bisa lihat ini handphonenya. Warnanya adalah biru terbit ya. Ini menurut gue sih warnanya agak sedikit alay kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue sih warnanya agak sedikit alay gitu ya. Tapi ya ini kan selera gitu ya. Kalau misalkan kalian suka dengan warna yang seperti ini ya nggak masalah juga. Cuman ya terlalu rame lah itu istilahnya untuk warnanya menurut gue. Terus di bagian belakang sini juga kita bisa lihat untuk kameranya ya teman-teman, yang dia sudah support sampai dengan 50 megapiksel dan ada iOS-nya teman-teman ya, iOS ya, bukan iOS, OIS maksudnya gitu teman-teman, ada OIS-nya. Dan juga dia tadi sensornya menggunakan Sony IMX 766 teman-teman ya. Dan juga ada LED flash di sini, dan bentukan bump kameranya ini agak sedikit tebal ya. Jadi agak sedikit keluar dari bagian backdoornya seperti ini. Terus kemudian kita bergeser ke bagian atasnya, kita bisa lihat di sini ada mikrofon ya, satu mikrofon di sana. Terus kemudian bergeser ke bagian sisi sebelah kanan handphonenya, kita bisa lihat di sini ada tombol power teman-teman. Terus di bagian sisi sebelah kirinya ada tombol volume up and down, dan juga di sini ada slot SIM tray teman-teman. Kita akan lihat slot SIM tray-nya dia hybrid atau tidak ya. Kita lihat di sini slot SIM tray-nya. Oke, dia ternyata slot SIM tray-nya hanya bisa menampung 2 nano SIM aja ya teman-teman. Jadi nggak bisa pakai micro SD di sini untuk SIM tray-nya. Cukup disayangkan karena kapasitasnya nggak begitu besar, hanya di 128 GB teman-teman. Tapi ya kita berusaha untuk puas lah ya dengan kondisi yang dikasih sama si Realme ini teman-teman. Terus kemudian di bagian bawahnya kita masih dikasih jack audio 3,5 mm di sini. Terus ada mikrofon, ada port USB Type-C, dan juga ada grill speaker di sana. Di bagian depannya ini layarnya, oke ini belum nyala teman-teman. Gue mau nyontek dulu ya. Di sini layarnya berapa inch ya? Gue takut salah nyebut ya. Jadi gue nyontek dulu di sini. Realme 9 Pro Plus. Oke, 9 Pro Plus. Untuk layarnya kita lihat di sini, ya layarnya sama ya di 6,47 in. Ternyata gue menyebutkannya waktu itu bener ya, di 6,4 in, maksudnya 6,4 inch. Dan untuk RAM-nya di sini yang gue pakai adalah yang 8 GB, serta untuk baterainya di sini ada di 4500 mAh. Tapi di video kali ini gue cuma mau impresi pertama aja. Jujur pas gue ngelihat handphone ini ya, gue ngeliat desainnya ini memang agak sedikit norak sih ya kalau menurut gue ya gitu ya. Gak semua orang suka kan sama desain yang seperti ini. Dan untuk bezelnya ini dia masih noran mana sama yang ini. Ini warnanya kuning ya. Warnanya kuning ya. Ini warna iPhone XR teman-teman. Ini iPhone XR ya kalian bisa nilai sendiri sih ya. Ini warnanya biru, tapi di sini tuh ada apa ya? Ada gradasi, bukan gradasi ya? Namanya light shift. Iya, ada light shift, terus ada glitternya teman-teman di sini tuh kayak gimana ya? Menurut gua ya jujur sih kalau gua sendiri ya gua kurang begitu suka lah gitu loh intinya. Ya kalau gua suruh pilih ya warnanya mendingan ini kayaknya sih kalau menurut gue gitu ya. Iya, mendingan Nora begini daripada Nora kayak gini kalau gua gitu ya. Kalau gua gitu kan. Tapi ya balik lagi ini kan namanya selera ya, teman-teman mau suka atau enggak ya silahkan gitu. Terus secara garis besar handlingnya ini agak sedikit sakit ya teman-teman, gue di bagian sini nggak tahu kenapa kalau gue pegang seperti ini tuh gue agak sedikit sakit. Dia itu antara mau dibikin rata sama mau dibikin melengkung gitu, jadi agak aneh gitu loh. Di backdoornya melengkung, tapi giliran pas di bezelnya itu tuh rata, jadi kayak mirip-mirip iPhone 12, iPhone 13 yang memang rata gitu ya. Tapi gue jadinya bingung gitu, dia mau dibikin rata atau mau dibikin melengkung gitu. Tapi sih overall secara genggaman ini masih enak kalau misalkan gue genggam pakai satu tangan ini. Dan layarnya di sini cukup besar teman-teman, di 6,4 in. Tapi memang untuk bezel bawahnya
ini dia tebel ya, agak sedikit tebel ya. Kenapa nggak dibikin simetris aja? Oh ya, gue sempat bilang sih di video gue beberapa video sebelumnya, kalau misalkan kita mau bikin simetris ini sebenarnya dia sudah dihak patenin sama iPhone. Kalau iPhone kan di bagian bawahnya itu dia simetris ya teman-teman. Oh, ini nggak nyala deh iPhone yang ini. Dia iPhone itu di bagian bawahnya simetris, jadi nggak kelihatan ketebelan gitu di bagian bawahnya. Tapi ya overall kalau misalkan gue disuruh pakai handphone ini ya gue masih oke lah pakai handphone ini selama gue tutupin bagian belakangnya pakai casing ya, karena jujur gue kurang begitu suka sama bagian belakangnya. Dan kita akan coba untuk kameranya teman-teman ya, dan berikut ini adalah hasil contoh video dan kamera yang berhasil gue ambil dari si Realme 9 Pro Plus ini teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah contoh ataupun juga sampel video dari Realme 9 Pro Plus teman-teman, dan ini gue kondisinya jalan kaki aja ya, gue jalan kaki aja teman-teman di sini. Dan di sini gue rekam di resolusi 1080 30 fps untuk kualitas gambar ataupun juga kualitas stabilisasi videonya ataupun juga kualitas audionya ya. Ini gue rekam menggunakan mic internal dari si Realme 9 Pro Plus ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar bagus atau enggaknya. Ya teman-teman, ini adalah kualitas kamera depan dari Realme 9 Pro Plus. Teman-teman, di sini gue rekam di resolusi 1080p 30 fps dan gue sambil jalan kaki juga, gue pegang pakai tangan juga teman-teman. Dan ini juga mic bawaan juga dari si Realme 9 Pro Plus-nya, bagus atau enggaknya kualitas audio ataupun juga gambarnya, kalian yang bisa nilai sendiri. Oke? Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk kondisi dari si Realme 9 Pro Plus-nya. Kalau misalkan kalian memang suka sama si Realme ini, ya monggo silahkan dengan Dimensity 920 ya. Ya, Dimensity 920 sudah support 5G dan harganya ini di kisaran harga 5 jutaan ya. Kalau nggak salah harganya 5 jutaan ya teman-teman ya. Dan ya, mungkin segitu aja video gue mengenai si Realme 9 Pro Plus ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, boleh di like videonya dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka, boleh di dislike aja dan disebarkan ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian nemuin video sejelek video gue. Ya, akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.